Halo, perkenalkan, nama saya Yuliana SSI Embiotek. Saya merupakan salah satu dosen biokimia di program studi kimia Fakultas MIPA Universitas Palangkaraya. Berikut merupakan pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu mata kuliah bioanalisis dengan kode 1HAP 480020 merupakan salah satu bidang biokimia dengan bobot 2 SKS. Tujuan dari mata kuliah bioanalisis ini sangat mendukung peran strategis dan juga vital di era modern saat ini yang ditandai oleh kemajuan pesat di bidang bioteknologi, kedokteran, farmasi, dan pertanian modern terkini. Bioanalisis mempelajari terkait teknik dan metode analisis secara kualitatif dan juga kuantitatif terhadap DNA, protein, hormon, dan juga metabolit dalam matriks biologis seperti darah, urin, dan juga plasma. Keahlian dalam bidang bioanalisis ini menjadi sangat penting untuk sektor pengembangan obat dan vaksin terbaru, pengujian toksisitas, diagnosis penyakit, rekayasa genetik, dan juga riset biomedis. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran dituangkan ke dalam 4 CPNK. Yang pertama, mampu menjelaskan tentang konsep dasar bioanalisis. Yang kedua, mampu menjelaskan berbagai teknik dan metode analisis DNA dan berbagai kepentingannya. Yang ketiga, mampu menjelaskan berbagai teknik dan metode analisis protein dan berbagai kepentingannya. Yang keempat, mampu merancang pembelajaran berbasis proyek terkait bioanalisis. CPNK tersebut dituangkan ke dalam 8 sub CPNK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar bioanalisis. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang struktur dan fungsi DNA. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan terkait ekstraksi dan juga amplifikasi DNA. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan metode analisis DNA untuk berbagai kepentingan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang struktur dan fungsi protein. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan tentang teknik ekstraksi dan juga analisis protein. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan metode analisis protein untuk berbagai kepentingan. Yang terakhir, yaitu mahasiswa mampu menyusun karya tulis ilmiah terkait dengan topik bioanalisis yang diambil. Ketiga, kita belajar bioanalisis. Kemarin kan sempat belajar tentang fungsi dan struktur DNA ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sih metode untuk mengekstraksi DNA itu dan juga memperbanyak atau istilahnya adalah amplifikasi. Nah, itu adalah langkah-langkah urut ketika kita ingin menganalisis DNA-nya. Jadi sebelum menganalisis DNA, kita harus tahu dulu nih bagaimana struktur DNA-nya gitu kan. Kemudian metode ekstraksinya seperti apa dan bagaimana cara memperbanyaknya. Nah, saya tampilkan gambar ilustrasi seperti ini nih. Kira-kira apa sih yang ada di pikiran kalian? Oke, tadi analisis genetik. Analisis genetik untuk menentukan hubungan keluarga ya? Iya. Oh, oke. Ada lagi mungkin? Oke, Jessica. Analisis DNA buat menentukan keturunan ya. Kira-kira bapakku siapa gitu ya? Oke, Lydia. Kira-kira kan kalau bawa sama dokter itu lebih kecil, tapi dia masih bisa dianalisis. Kalau metode analisis kita belajar dulu cara ekstraknya ya, karena materi aja kecil bisa diekstrak tuh DNA-nya ya. Nah, ini ekstraksinya sangat berbeda dengan bahan alam DNA. Jadi ekstraksi DNA ini adalah proses isolasi atau pemurnian DNA dari sel, bisa juga jaringan suatu organ makhluk hidup ya. Misalnya makhluk hidupnya ini sama jarang ditemukan, bisa kita analisis DNA-nya ya. Oke, nah ini biasanya untuk keperluan biologi juga bisa, bioteknologi juga bisa ya. Sumbernya dari mana? DNA ini bisa diperoleh dari berbagai apapun yang pernah hidup ya. Bisa dari sel bakteri tadi, ada jamur ya kan, ada tumbuhan, ada hewan, bahkan manusia ya. Itu juga bisa dianalisis. Lalu pernah dengar nggak sih kalau mau tes DNA, sampel apa aja yang dipakai? Ya, Biasanya ada rambut ya, terus air liur boleh, apa lagi? Darah. Malah yang saya pernah baca di jurnal gitu, kalau dari yang spesies lain kayak organ Boleh. Iya. Manusia juga bisa tuh. Bisa. Nah, jadi
semua yang pernah ada pada bakteri itu bisa dianalisis dan itu stabil DNA-nya. Jadi mau berapa tahun pun gitu kan, mau sepanas apapun atau sedingin apapun suhunya, suhu di lingkungan maksud saya, itu juga bisa dianalisis. Nah jadi seperti itu ya. Tujuannya apa sih dari ekstraksi DNA? Tadi sudah terjawab sebagian ya. Kalau ekstraksi DNA itu untuk pertama menentukan kebenaran ya. Untuk forensik juga bisa, misalnya ada kejadian kejahatan gitu ya. Kemudian tertinggal juga DNA. Bisa analisis genetik kayak tadi. Gennya si A misalnya gennya dari mana nih? Mau dibandingkan sama saudara jauhnya, sepupu jauh misalnya ya. Seberapa dekat sih kedekatan gennya juga bisa. Kemudian juga bisa diagnosis medis penyakit ya. Karena gen orang normal dengan gen orang yang punya Down syndrome itu bisa diagnosis ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah produksi obat-obatan atau penapis gen. Jadi untuk vaksin begitu. Ini adalah untuk rekayasa genetik. Kalian pernah makan buah yang nggak ada bijinya? Iya. Atau buah durian lontong ya? Itu gimana? Bijinya kecil kan? Kemudian dagingnya tebal. Makanya itu yang disebut sebagai suatu produk rekayasa atau rangka atau tangkapan ekstraksi dari. Yang pertama tentukan dulu mau ambil bagian sel dari apa. Misalnya dari tumbuhan boleh ya kan tadi, dari bakteri yang nggak bisa kita lihat tuh boleh ya. Kemudian kita akan lakukan lisis sel. Lisis itu adalah pemecahan membran selnya. Jadi biar isi selnya keluar gitu ya. Jadi kita bisa dapat yang punya DNA. Nah setelah selnya dilisis, ini ya, kita hilangkan semua pokoknya selain DNA. Jadi di sel itu banyak banget pokoknya ya. Ada karbohidrat, lipid, kemudian ada debris sel seperti RNA juga ada ya. Maka kita mau ambil DNA-nya aja. Makanya ada yang namanya penghilangan kontaminan ya. Kemudian yang ketiga adalah presipitasi DNA. DNA-nya diindahkan. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah pemurnian DNA. Setelah diindahkan, yang tidak mengendap itu dibuang ya. Habis itu dielusi lagi, ditambahkan pelarut agar kita bisa dapat DNA dalam bentuk yang lebih stabil ya. Punya video terkait bagaimana DNA itu diekstraksi dari sel epitel Isolation of DNA from human cheek cells. For this experiment, you will need saline solution for rinsing your mouth, a disposable plastic cup, screw top and snap top microcentrifuge tubes, a micropipette, lysis buffer with proteinase K, prepared no more than 1 hour before the lab, 2 water baths set at 55 degrees Celsius and 99 degrees Celsius, and finally, a microcentrifuge. Step 1. Label a 1.5 ml screw top microcentrifuge tube with your initials. Step 2. Rinse your mouth vigorously for 60 seconds using 10 ml of saline solution. Expel the solution into the plastic cup. Step 3. Swirl the cup gently to resuspend the cells. Transfer 1.5 ml of solution into the labeled tube. Step 4. Centrifuge the cell suspension for 2 minutes at full speed to pellet the cells. Pour off the supernatant. Take extra care not to disturb the cell pellet. Repeat steps 3 and 4 2 to 3 more times. For best results, make sure the cell pellet is approximately the size of a match head. Step 5. After you have a sufficient cell pellet, resuspend the cheek cells in 140 microliters of lysis buffer. Mix until no clumps of cells are visible. The cell suspension should look cloudy. Step 6. Cap the tube and place it in a water bath float. Incubate the sample in a 55 degrees Celsius water bath for 15 minutes. Step 7. Mix the sample by vortexing or flicking the tube vigorously for 20 seconds. Step 8.
Incubate the sample in a 99 degrees Celsius water bath for 15 minutes. Step 9. Centrifuge the cellular lysate for 2 minutes at low speed. Step 10. Transfer 80 microliters of the supernatant to a clean, labeled microcentrifuge tube. Step 11. Proceed to amplification by polymerase chain reaction. The extracted DNA may be stored at -20 degrees Celsius for amplification at a later time. Kita masuk ke metode ekstraksi DNA ya. Nah, sekarang metode ekstraksi DNA kita harus punya pikiran kalau DNA yang kecil seperti ini tidak mungkin perlakuannya sama dengan cara kita mengekstraksi bahan alam. Ya. Kalau bahan alam, gimana cara ekstraksinya? Oke, pakai maserasi ya biasanya. Nah, kalau DNA nggak bisa, gimana cara maserasi ya kita aja nggak bisa lihat gitu kan? Nah, gimana caranya? Ada beberapa cara atau metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama di sini ada yang namanya metode phenolchloroform. Jadi ketika kita udah dapat sampel DNA seperti tadi ya, yang saya kita pilih itu, kita tambahkan dengan phenolchloroform sehingga nanti bisa terekstrak si DNA. Nah, untuk step yang rinci ini sudah saya tuliskan ya. Siapa tahu nanti kalian akan tugas akhir dalam menggunakan topik ini juga bisa kalian jadikan rujukan. Nah, pertama gimana sih? Selnya diisi dulu. Ya, terserah mau pakai metode fisik, metode kimia atau metode enzimatik. Tadi kan udah ada pilihan ya, tergantung yang mana yang lebih efektif. Kemudian ditambahkan dengan phenolchloroform 1:1. Phenolchloroform ini merupakan senyawa organik ya, pelarut organik. Nah, kemudian di voltage dan disentrifugasi. Nah, kita nanti ambil bagian atasnya. Ketika disentrifugasi itu akan ada 2 fase ya, 2 fase. Nah, jadi seperti ini. Ini tuh misalnya akan ada 2 fase seperti ini. Fase atas ini biasanya cair. Fase bawah ini seperti smoothie atau padat ya. Nah, kemudian ketika kita ambil DNA-nya, itu ada pada fase cairnya. Kita sebut fase atas yang cair itu sebagai supernatan. Oke, jadi fase atas kita sebut supernatan. Ini kita peroleh setelah disentrifugasi. Tapi kalau fase bawah ini kita sebutnya sebagai pelet. Setelah supernatan diambil, fase atasnya diambil ya, DNA-nya dipresifikasi, diindahkan. Caranya pakai apa? Pakai etanol yang sangat dingin. Jadi kita sebelumnya siapkan etanol yang sudah kita taruh di kulkas tuh. Selanjutnya kita sentrifus lagi, malah kita ambil peletnya tuh, yang kedua ya. Nah, ketika kita ambil pelet, maka nanti endapan DNA-nya kita cuci pakai etanol biar bersih ya dari pemotongnya. Kemudian kita lakukan pakai buffer TE adalah metode kit komersil. Nah, kalau sudah pakai kit, ini metodenya cepat, kemudian bersih, kemudian juga pemurnian DNA-nya juga sangat tinggi ya. Biasanya kita memang mengunggulkan nih penggunaan kit, tapi sekali lagi ya, yang namanya kit pasti harganya lebih mahal. Yang terakhir yaitu amplifikasi DNA. Jadi DNA yang kita dapat tadi, yang kita isolasi pasti jumlahnya sangat kecil. Tapi kalau misalnya kita mau amplifikasi, mau kita tampilkan, mau kita lihat gen yang berbeda, itu sangat kurang. Makanya kita harus lakukan yang namanya perbanyakan DNA ya. Iya. Nah, perbanyakan DNA ini biasanya untuk berbagai aplikasi, misalnya untuk analisis atau kebutuhan aplikasi bioteknologi tadi. Misalnya untuk modifikasi gen, ya kan? Tumbuhan tadi, untuk bikin vaksin, untuk bikin obat untuk terapi gen, itu keperluan untuk amplifikasi DNA. Nah, metodenya sekarang, metode yang paling banyak dipakai untuk amplifikasi adalah PCR. Pernah dengar ya? Pernah ya? Ya, silakan ya. Virus ya? Kayak COVID mungkin, iya bisa. Jadi amplifikasi DNA itu kalau saat COVID gimana sih? Kan hidungnya diurek ya, iya. Apa sih yang buat kamu sama?
pasti sangat sedikit ya, itu pasti cuma nempel doang sedikit gitu. Nah gimana caranya diperbanyak ya? Cara perbanyakannya gimana? Kita akan belajar di amplifikasi DNA. Nah jadi seperti ini stepnya. Sebelum ke amplifikasi, kalian harus tahu dulu apa saja sih yang dibutuhkan untuk PCR itu ya. Yang pertama, kalian punya sampel DNA-nya. Diekstraksikan tadi ya. Ya. Yang kedua adalah ada yang namanya primer. Yang di sini ya. Primer itu seperti alat fotokopi. Ada forward, ada reverse. Jadi primer yang forward itu biasanya mengcopy dari bagian muka ke belakang. Itu forward ya. Kalau reverse dari bagian belakang ke muka. Jadi kayak selang-seling gitu ya. Nah itu fungsinya primer. Yang ketiga adalah nukleotida ctDNA. Ini jenis nukleotida DNA kita ya. Iya, jadi ini sebagai template DNA-nya. Kemudian kita punya tag polimerase. Ini adalah enzim yang digunakan untuk memperbanyak salinan DNA. Jadi ada enzimnya. Kemudian ada mix buffer. Buffer biasanya banyak dipakai untuk kestabilan reaksi ya. Bisa untuk kestabilan pH. Kemudian ada tuh PCR, wadahnya. Kita akan belajar ke proses PCR-nya ya. Kalau alatnya namanya thermocycle, jadi seperti ini bentukannya ya. Oke, jadi alat ini mampu suhunya bisa kita naikkan atau kita atur turun secara bertahap ya. Nah, kita masuk ke proses PCR-nya. Jadi kalau kita punya double helix DNA seperti ini, yang pertama prosesnya adalah denaturasi, memecah yang namanya double helix ini menjadi single strand. Nah, jadi sendiri-sendiri gitu ya. Kalau ini DNA, kalau single strand namanya RNA. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah seperti ini, ketika sudah lepas ya ikatannya, nah kenapa sih DNA itu bisa membentuk begini ya? Karena dia punya yang namanya ikatan hidrogen, ya kan? Nah, kan udah belajar di struktur tuh. Ikatan hidrogen itu bakal pecah kalau suhunya sangat tinggi. Makanya denaturasi ini suhunya sekitar berapa di sini? 95. Jadi DNA-nya sampelnya dipanasin sampai suhu ini, makanya ikatannya bisa pecah. Jadi satu-satu dulu ya. Nah, ketika dia satu-satu, dia punya yang namanya nukleosida. Misalnya di sini A, di sini T, misalnya ya. Ini C, ini G, A, T, bisa begini. Nah, di sini juga ada nih. Biasanya A dia bergandengan dengan T. Pasangannya begini ya. Nah, kalau T pasangannya apa? A, betul. Kalau C pasangannya apa? G, betul. Kalau G, C. Kalau A, T. Kalau T, A. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, dia bakal memisah seperti ini. Nah, nanti ketika proses annealing, nanti pada proses annealing, ini proses kedua ya namanya annealing, itu suhunya dari 95 diturunkan sampai, kalau di sini 55 contohnya ya. Kalau range-nya bisa dari 50 sampai ke 60. Nah, annealing di 55 derajat ini akan memungkinkan si single strand ini ya. Nah, ini yang satunya begini. Kalau suhunya udah turun, primernya ini primer forward ya. Yang ini primer reverse. Nah, dia nempel. Jadi kopinya itu akan nempel. Nah, nempelnya gimana? Misalnya tadi A, dia bikin salinan T di sini. Jadi dia punya salinan sendiri ya. Kalau G, C dan sebagainya ya. Nah, yang ini juga dia seperti penyalin pasangannya sendiri. Kalau ini A, ini T. Nah, dari satu induk dia bisa menjadi 2 induk. Nah, kalau 2 jadi berapa? 4. Kalau 4 jadi iya, jadi seperti itu terus ya. Jadi siklusnya akan terus. Nah, nanti di suhu extension ini suhunya dinaikkan lagi agar dia balik lagi ke bentuk double strand. Nah, kita dapat deh yang namanya DNA. Gimana cara
tergantung siklusnya. Misalnya siklusnya 30, berarti 2 tambah 30. Haji dibandingkan sama orang tuanya. Iya kan, ada analisisnya begitu kan. Nah, kalau gennya dia sejajar, berarti dia punya kehidupan gen yang fixed atau gennya sama. Nah, kalau nggak sejajar gimana? Nah, itu bisa kita analisis lagi selanjutnya pakai sekuensi. Sebenarnya yang paling simpel ya yang lain kurang. Ini cuma kayak pakai segala media depan. Kalau misalnya aku lebih suka yang simpel. Ada apa? Merupakan video dari kegiatan PJBR yang dilakukan oleh mahasiswa pada mata kuliah bioanalisis. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.